So, learning English is not always for you or me. Belajar bahasa Inggris itu nggak tentang aku, kamu, tapi lebih ke dirimu sendiri. Bahasa Inggris sekarang penting, meskipun kalian jurusan manajemen, jangankan kalian jurusan manajemen, yang jurusan matematika, yang jurusan kesenian aja dapat bahasa Inggris. Zaman sudah berubah, guys. Semua sudah pakai bahasa Inggris, guys. Gitu loh. Apalagi kalian yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan sampai detik ini, kalian juga paham. Apalagi sekarang banyak info-info lowongan pekerjaan yang ditulis dalam bahasa Inggris. So you need to know, you need to be smart. Biar nggak dibodohin orang kalau kamu pinter itu. Gitu loh. Kuliah bukan hanya dapat gelar. Percuma dapat gelar kalau if you don't have skill. Kalau nggak punya skill, kemampuan, percuma. Susah cari kerja bakalnya juga. Gitu loh. Kan ini sudah bahasa Inggris 2, jadi materinya sudah lebih ke kayak dunia pekerjaan yang mungkin akan kalian temui nantinya. Kita nggak tahu loh, siapa tahu nanti Jagat tiba-tiba diajak Pak D-nya, ayo ikut saya kerja di luar negeri. Nah, kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu jalannya Tuhan. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris lah, udah zaman 2023 nggak bisa bahasa Inggris. At least paling tidak kamu paham hal-hal kayak gini. Ini yang diminta apa ya? Itu loh. HP sekarang pengaturan bahkan TV set-top box pun sekalipun sudah pakai bahasa Inggris loh. Masa kalian masih pakai bahasa daerah? Dilatih lah dikit-dikit. Gitu loh. Masa ya terus-terusan nyanyi lagu dangdut, makan pisang. Sekali-sekali makannya hotdog. Nongkrongnya di Starbucks, dikasih menu, semuanya tertulis dalam bahasa Inggris. Nah, bingung nggak tuh? Diajak makan di restoran sama pacarnya, tiba-tiba menunya bahasa Inggris semua. Nah, gimana coba? Ayo. Jadi bahasa Inggris ini nggak cuma sekedar, bahasa Inggris nggak penting, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ini 2023 dan bakalan semua AI. Pakai bahasa Inggris loh AI itu tutorial mengerjakannya. Masa iya masih ngetik Google Translate? Nggak keburu waktunya, serius. Gitu loh. Bahasa Inggris itu penting, saudara-saudara. So, it's not always about the score. Nggak usah mentingin mikir, saya cuma mau bisa bahasa Inggris biar nilainya bagus. Enggak. Gitu loh. Bukan masalah nilai bagus, tapi bisa nggak kamu paham? Paling nggak orang ngomong bahasa Inggris kamu paham. Ada tertulis bahasa Inggris, paling nggak kamu ngerti gimana harus gimana lah. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 1, coba informasi apa yang bisa didapat. Needed, dibutuhkan. Butuh apa itu? Sekretaris, Bu. Sekretaris. Sekretarisnya apa? Full time. Penuh Time. waktu. Heeh. Tersedia posisi sebagai sekretaris penuh waktu. Applicant ini adalah sebutan untuk orang yang ngelamar. Ayo. Punya pengalaman. Memiliki pengalaman at least paling tidak 2 tahun. 2 tahun pengalamannya. Be able, mampu atau bisa type 60 words a minute. Mampu mengetik 60 kata dalam 1 menit. Nah, bisa nggak tuh? Ya kan? Percuma IPK tinggi, tapi kalau kamu nggak mampu memenuhi kriteria inilah, kasarannya kayak gitu. Gitu loh. Ya, kalau di luar negeri, lowongan di luar negeri itu gini. Dia nggak nanya IPK harus berapa, enggak. Beda dengan lowongan di Indonesia. Kalau lowongan Indonesia kan masih masih ada minimum IPK. Kalau lowongan di luar negeri,
itu rata-rata itu udah nggak penting tentang Iya. IPK berapa. Yang dia pentingkan, kamu punya skill nggak? Nah, itu sudah mulai banyak perusahaan di Indonesia yang kayak gitu. Jadi kau punya skill, punya kemampuan apa, punya pengalaman apa. Tuh. Kemudian, no computer skills required. Apa maksudnya? No computer skills required. Punya pengalaman. No computer skill. Tidak disyaratkan memiliki kemampuan komputer. Jadi nggak pinter-pinter banget di komputer nggak apa-apa. Yang penting bisa ngetik 60 kata dalam semenit. Apply in person. Ada yang tahu nggak apply in person ini apa? Ada yang pernah dengar nggak? Apply in person ini sama dengan walk in interview. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar interview. Pelamar datang langsung. Apply in person. Pelamar datang langsung. Gitu. Walk in interview sama. Interviewnya langsung datang nyerahin persyaratan CV or application letter langsung di interview. Biasanya kalau yang di job fair kan kayak gitu. Tuh ya. Kemudian dikirim lewat apa ini berkas-berkasnya? Langsung dikirim ke alamat Dikirim ke yang perusahaan. Selamat. Kemudian number 2, are you looking for a part-time job? Kamu sedang mencari pekerjaan Kerjaan tengah sampingan. waktu, pekerjaan sampingan. We require 3 part-time shop assistant. Kita mencari 3 Partner. shop Ayo, assistant, asisten toko untuk bekerja selama sore hari. Hari. No experience required. Tidak membutuhkan pengalaman. Jadi orang yang nggak punya pengalaman apa-apa boleh apply ya. Kemudian applicant should between 9 and 5. Pelamar bisa datang Pelamar langsung. ya boleh datang atau konfirmasi jam 9 sampai 5 sore. Call for more information. Ngapain kok disuruh telepon? Ada yang tahu? Untuk lebih informasi, mencari informasi lebih. Mencari informasi lebih itu cari informasi apa biasanya? Misalkan kayak job list-nya apa, kemudian apa aja yang harus dilakukan, syarat-syarat untuk melamar, perlu CV atau yang lainnya, Bu. Ya, gitu. Biasanya juga tanya apakah masih ada lowongan tersebut. Nah, ada juga konfirmasi. Oke. Number 3, computer trained secretaries. Do you have experience working with the computer? Apakah kamu punya pengalaman bekerja menggunakan komputer? Would you like a full-time position working in an exciting new company? Company tadi apa? Perusahaan. Perusahaan. Apakah kamu mau bekerja full-time di suatu perusahaan baru yang menyenangkan? If your answer is yes, give us a call. Give us a call itu sama dengan call me atau call us di nomor tersebut. Lah, berarti ini ada yang tahu nggak dia kerjanya ngapain? Kerjanya ngapain berarti? Posisi Administrasi bukan, Bu? Administrasi kayaknya lebih ke sekretaris deh. Jadi ya termasuk menghandle administrasi berhubungan dengan komputer tuh. Jadi ini persyaratannya sebenarnya kurang lengkap, tapi dia tertarik nggak lebih kayak ngasih pertanyaan. Dia menyebut diri mereka adalah exciting new company, perusahaan baru yang menyenangkan. Tuh. Next, number 4. Yang diminta apa ini? Guru. Guru. Guru apa?
Guru apa? Kindergarten? TK. Kindergarten itu TK. Mencari guru TK. Terus apalagi informasi yang bisa didapat? Butuh 2 orang Dibutuhkan 2 guru guru. Dua guru. untuk mengisi Membantu kelas. kelas dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Berarti itu full time apa part time? Kalau dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Full time. Full time. Nama TK-nya apa? Tomis Tomis. TK Kindergarten. Tommy. TK Tommy. Tommy's Kindergarten. Oke, kemudian apalagi? Applicants should have appropriate licenses. Appropriate itu sesuai. Jadi memiliki izin yang sesuai. Misalnya kalau jadi guru itu harus yang gelarnya sarjana pendidikan. Kalau mau jadi apa jurusannya apa kuliahnya, jadi yang sesuai lah. Kemudian for more information visit Untuk informasi lebih detail datang ke TK Tommy di Jalan apa itu Bu? Leicester Square. Square. Berarti kayak di gedung gitu ya Bu ya. Gedung Leicester nomor 56. Next, number 5. Informasi apa yang bisa didapat? Membutuhkan sekretaris part-time. Dibutuhkan pekerja part-time. Pekerja part-time. Mana ada sekretarisnya, sayang? We are looking for, kita sedang mencari retired adults. Retired itu pensiun. Jadi orang-orang yang sudah pensiun untuk bekerja part-time di weekend. Di weekend. Ya, jadi yang dicari orang-orang yang sudah adult, retired adult. Adult itu dewasa, retired pensiun. Jadi orang-orang yang sudah pensiun. Kemudian apalagi? Kira-kira kerjanya ngapain? Responsibility. Memberikan informasi customer. Nah, responsibilities bertanggung jawab, menerima telepon dan memberikan informasi ke customer. Berarti kerjanya ngapain? Kayak customer service. Customer service. Ya. Itu ya, nggak ada jelas kerjanya di mana, disuruh hubungin. Oke, next, number 6. University position open. Ayo. Posisi universitas terbuka. Ada universitas terbuka di Hawaii, the University of Hawaii. Looking for, look for itu mencari 4 asisten guru untuk membantu pekerjaan rumah. Mengkoreksi pekerjaan rumah. Homework. Kayak PR gitu kan Bu ya, homework. Ya. Jadi kalau di suatu sekolah itu, katakan kalau yang di Surabaya itu ada kayak universitas terbuka, itu dia yang ngoreksi pekerjaannya siswa itu bukan dosennya, tapi dilimpahkan lagi ke orang lain. Asisten dosen bukan Bu? Ya, di sini yang diminta teaching assistant. Memang dia yang tidak mengajar, tapi dia membantu ngoreksi, ngumpulin nilai, ngobrak-ngobrak mahasiswa. Itu biasanya kayak gitu. Kemudian apalagi? Applicant should have a degree in one of the following. Nah, jadi harus sudah lulus di salah satu ini apa prodi. Bisa political science, agama, ekonomi,
or history. History itu apa? Jurusan apa history? Sejarah. Sejarah. Ya, please contact the University of Hawaii for more information. Oke, itu. Ini juga gampang. Penjelasannya bisa dibaca. Sekarang PR-nya ini deh. Paling terakhir ya. Sekarang try to read and understand. Sekarang coba baca dan pahami job advertisement berikut ini. Kemudian tuliskan paling tidak 15 poin dari informasi apa yang bisa kamu dapatkan. Nah, ini ada satu job vacancy advertisement, job advertisement. Silakan dipahami, kemudian di list dalam bahasa Indonesia. Tulis dalam bahasa Indonesia 15 informasi apa, minimal 15 informasi apa yang bisa kamu dapatkan dari job advertisement ini. Minimal 15. Ini. Oke. Is that clear? Jelas? Jelas. Jelas, Mi. Jelas. Kalau yang ini bisa dipelajari sendiri, sudah ada ini job advertisement-nya, ini penjelasannya, ini job advertisement-nya, ini penjelasannya, lah tugasnya yang slide terakhir. Oke, kita masih punya waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Saya tunggu di Google Classroom. Oke, let's take a picture. Wait. 1, 2, 3, cheers. Okay, that's all for today. See you next week. Bye. Thank you.